Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi Orang Dewasa yang beranggotakan saya, Aulia Mutia, dan 3 rekan saya, Dea, Dewika, dan Iqbal, yang pada kali ini akan menjelaskan materi tentang mobilitas sosial, penyesuaian peran seks, dan bahaya personal sosial. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan orang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sosial sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, dan yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan orang atau kelompok yang memiliki derajat. Mobilitas sosial vertikal naik, contohnya dari derajat yang rendah ke derajat yang tinggi. Sebaliknya, mobilitas sosial vertikal turun, yaitu dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah. Contohnya kita ibaratkan dengan seorang ibu rumah tangga. Saat ini profesinya adalah ibu rumah tangga. Kemudian hasil dia menabung dari sekian lama, dia modalkan untuk mendirikan sebuah usaha. Dan sekarang dia sudah memiliki usaha yang sukses. Mobilitas sosial vertikal di sini adalah posisi yang awalnya seorang ibu rumah tangga, sekarang sudah menjadi seorang pengusaha. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini adalah perpindahan yang tidak dipengaruhi oleh derajat, tetap dalam peran yang sama namun berbeda daerah atau tempat. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Dia dipindahkan di tempat lain yang berbeda dari daerah sebelumnya, tetapi perannya tetap seorang sebagai pegawai negeri sipil. Dan inilah yang dikatakan dengan mobilitas sosial horizontal. Kemudian ada beberapa faktor pendorong dan juga faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya antara lain yang pertama, keadaan status sosial ekonomi, keadaan politik, dan kemauan untuk mengeksplor daerah-daerah lain. Faktor penghambatnya antara lain biasanya individu pernah mendapat tindak tidak keadilan orang lain terhadap dirinya atau perlakuan yang membedakan suku, ras, dan agama. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan minat pribadi dan sosial. Yang pertama adalah perubahan minat pribadi. Di antara perubahannya itu ditandai dengan satu, penampilan. Nah, ketika orang tumbuh dewasa, pria dan wanita itu telah belajar untuk menerima perubahan fisiknya dan telah tahu pula bagaimana memanfaatkannya. Dia sudah tahu bahwa penampilan yang menarik itu adalah potensi kuat dalam pergaulan. Yang kedua, pakaian dan perhiasan. Nah, orang yang sudah mengetahui bahwa penampilan itu sangat penting bagi keberhasilannya di semua bidang kehidupan, sehingga ia sering menghabiskan uang dan waktu untuk membeli pakaian ataupun perhiasan dalam penyusuan pribadi maupun sosial. Yang ketiga adalah simbol kedewasaan. Orang dewasa muda itu biasanya berusaha menunjukkan kepada orang lain bahwa dia bukan lagi remaja, tetapi sudah sepenuhnya dewasa dengan hak-hak, keistimewaan, serta tanggung jawab yang menyertainya. Yang keempat adalah uang. Nah, mereka itu tertarik pada uang pada saat ini untuk memenuhi kebutuhannya daripada untuk hari ke depan. Yang berikutnya adalah perubahan minat sosial. Nah, perubahan minat sosial ini diantaranya itu perubahan dalam peran serta sosial. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial dalam dewasa awal itu yaitu mobilitas sosial, status sosial ekonomi, lamanya tinggal dalam satu kelompok masyarakat, ataupun keadaan lingkungan. Yang kedua, perubahan dalam persahabatan. Keinginan untuk populer dan banyak teman itu memudar perlahan. Mereka selektif dalam memilih teman, meski temannya itu tidak banyak, tapi hubungannya lebih akrab. Yang ketiga, perubahan dalam kelompok sosial. Nah, keakraban dengan teman masa remaja biasanya berlanjut ke masa dewasa. Nah, salah satu masalah yang berhubungan dengan kualitas kerja adalah sulitnya untuk mendapat teman baru yang akrab, sehingga dia memilih untuk mendapatkan teman yang sedikit tetapi hubungannya lebih akrab. Yang keempat adalah perubahan nilai popularitas.
Dan yang kelima adalah perubahan dalam status kepemimpinan. Nah, orang dewasa meraih status kepemimpinan dengan berbagai cara yang berkualitas. Yang penting bagi kepemimpinan dewasa, di antaranya itu status sosial ekonomi yang tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan moralitas dalam kelompok ataupun konsep pribadinya itu lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Dewi Kaputra Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya fisik dan sosial serta hambatan keagamaan orang dewasa. Bahaya fisik yang paling penting dan yang paling umum pada masa dewasa dini adalah bentuk fisik dan penampilan yang kurang menarik, yang mempersulit penyesuaian diri pribadi dengan kehidupan sosial. Badan yang kurang sehat dan cacat yang tidak dapat disembuhkan atau ditutupi sama berbahayanya bagi penyesuaian diri pribadi dan sosial pada masa dewasa dini, seperti pada masa kanak-kanak dan remaja. Orang dewasa yang mempunyai hambatan fisik karena kesehatannya buruk tidak dapat mencapai keberhasilan maksimum mereka dalam pekerjaan atau pergaulan sosial. Akibatnya, frustasi makin sering mereka melihat orang sebenarnya berpotensi kurang dari mereka berhasil. Semakin besar rasa frustasi mereka. Hambatan keagamaan. Dua hambatan keagamaan yang penting pada masa dewasa ini yaitu satu, berhubungan dengan penyesuaian dengan nilai atau kaidah agama baru yang menggantikan agama yang dianut keluarganya pada masa kanak-kanaknya. Orang dewasa muda tertentu menerima agama baru karena agama ini tampaknya lebih sesuai dengan minat dan keyakinan pribadi mereka dibandingkan agama keluarganya. Orang dewasa muda lainnya menerima agama baru ketika mereka menikah dengan tujuan menyenangkan hati pasangan mereka atau keluarga pasangan itu. Apapun alasan untuk menerima agama baru tersebut, sudah tentu akan ada masalah penyesuaian yang berhubungan dengan tata cara ibadah agama baru itu. 2. Terjadi pada perkawinan campuran jika keluarga pasangan itu mendesak mereka agar menerima salah satu agama. Bahkan jika orang muda tidak begitu tertarik pada agama apapun, mereka menolak membiarkan orang lain atau salah satu pihak mendiktekan ajaran agama mana yang wajib bagi mereka. Mereka juga menolak implikasi bahwa agama mereka lebih inferior dari agama pasangan mereka. Tuntutan menganut agama tertentu secara implisit mengisyaratkan bahwa agama yang satunya kurang baik. Lalu yang keempat yaitu materi tentang bahaya sosial bagi dewasa dini, di mana banyak orang pada masa dewasa awal ini mengalami hambatan yang sifatnya sosial. Nah, di antaranya yang umum terjadi pada masa dewasa awal ini, yang pertama hambatan untuk bergabung dengan kelompok sosial tertentu yang cocok. Lalu yang kedua, rasa tidak puas dengan peran yang harus dimainkan dalam memenuhi harapan kelompok. Lalu yang ketiga, mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial ini untuk mengharuskan mereka menyesuaikan dengan lingkungan baru. Lalu bahaya peran seks, di mana pada masa dewasa dini ini seorang wanita cenderung untuk merasa lelah dan terperangkap dengan apa yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dia harus mengurusi segala di rumah serta mengalami konflik mendahulukan karir suami. Berbagai bahaya yang bersifat personal dan sosial pada masa dewasa ini berasal dari kegagalan untuk menguasai beberapa dari kegagalan yang telah terjadi. Sebagian besar tugas perkembangan yang penting pada usia tersebut yang mengakibatkan seorang individu tampak belum matang dibanding dengan orang dewasa muda lainnya.